Hai, jumpa lagi ya. Dengan saya Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Untuk yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal. Teman-teman, kembali seperti biasanya kita baca tarot dengan energi umum, general, energinya semua yang nonton ya. Jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya ya. Silakan kalian sesuaikan apakah cerita di awal itu seperti yang kalian alami atau si dia yang kalian pikirkan itu seperti yang terbaca di sini. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, mungkin untuk yang lainnya yang juga nonton. Kalau ini dibacakan untuk kalian sendiri, personal reading ya. Daftarnya lewat Mbak Tia. Nanti bacanya dengan saya karena Tia itu yang mengatur jadwal saya ya. Nomornya ada di bawah setiap video YouTube saya. Ya, di deskripsinya itu nomornya Tia, HP-nya Tia ya. Jadi bukan saya yang mengatur untuk daftar mendaftar. Silakan ketik daftar, nanti akan dibalas oleh Mbak Tia tentang tata caranya. Pembacaan di saya semuanya berbayar untuk personal reading ya, dengan video call, bukan chatting ataupun voice note. Oke, paham ya? Kita lihat ya, si dia ini siapa? Si dia ini siapa? Kita lihat dahulu untuk ininya, ciri-ciri orang yang kalian pikirkan ini, yang menilai kalian. Tapi kita lihat dulu siapa dia, orangnya itu seperti apa. Kita lihat. Dia ini siapa yang menilai-nilai kalian? Seseorang yang kalian pikirkan itu menilai kalian seperti apa? Ini kita lihat seseorang yang kalian pikirkan seperti apa. Oke. Ace of Cups ya. Mungkin ini adalah awal-awal hubungan atau hubungan baru, teman-teman. Hubungan baru ya. Bisa baru kenal atau mungkin walaupun sudah lama kenal tapi hubungannya baru ya, deketnya baru. Di sini orang ini ada konflik ya, ada konflik. Orangnya itu konfliknya gini, mungkin kalian memang secara nyata berkonflik, mungkin berantem ya, jotos-jotosan. Oh enggak sampai kayak gitu ya, mungkin ada ketidaksepemahaman ya, atau antara kalian itu ada suasana yang panas ya, mungkin ada yang salah satu kekeh dengan pendapatnya masing-masing gitu ya, ada adu argumen seperti itu. Kemudian orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya orangnya kalau diajak komunikasi sih bukan enak ya, orangnya suka sih ngomong, suka ngomong. Tapi orangnya kalau ngomong itu ingin menaklukkan lawan bicaranya itu loh. Apakah berarti orangnya ini nggak mau kalah? Ada sedikit seperti itu, kayak mau pengen menang aja ya. Kemudian ingin menaklukkan lawan bicaranya ya. Kemudian di sini adalah orang-orang yang sebenarnya suka melakukan perjalanan. Orangnya ambisius ya, ambisius. Kemudian orangnya memang suka bergerak ke sana kemari, pergerakan ya. Orang yang menyukai pergerakan. Oke. Kemudian orang ini sebenarnya kalau dia itu punya satu tujuan ya, satu tujuan. Itu banyak tujuan atau mungkin cita-cita dia itu banyak yang sudah terwujud. Tapi ada beberapa yang gini, saya kalau melihat dari segi hubungan, ini adalah hubungan yang berulang ya. Berulang-ulang gitu. Semuanya on off ya, on off. Datang konflik, pergi lagi. Nanti datang enak-enak, konflik gitu lagi. Kemudian di sini adalah orang-orang yang suka liburan ya, mungkin juga ada yang di luar negeri ada, kemudian ada yang sedang pindah kerja, baru pindah kerja ada yang hubungan jarak jauh ya, banyak di sini. Kemudian mungkin itu juga yang menjadikan konflik, sering konflik sejak dia pindah, sejak dia jauh dari kalian. Itu seperti itu.
berusaha menyeimbangkan tapi nggak bisa di sini, konflik jatuhnya. Oke, beberapa di sini orangnya seakan-akan banyak yang traveling, ini banyak yang jauh, banyak yang suka perjalanan pergi atau memang yang berjauhan. Ini banyak sekali yang kisah LDR, long distance relationship, ya, seperti itu. Di sini ada kesedihan dalam menjalin hubungan dengan orang ini, atau orang ini sedang sedih. Sekali lagi teman-teman, karena ini general, bisa vice versa atau terbolak-balik energinya antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan. Oke, di sini ada kesedihan, ada pikiran-pikiran yang gak karu-karuan sih. Jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan dia ini yang dia katakan nggak sesuai. Ada mulai ketidakpercayaan, tapi lebih bukan ketidakpercayaan, tapi lebih kepada fantasi kita sendiri atau persepsi tentang persepsi dia, persepsi kalian ini nggak bisa nyambung, ya, seperti itu. Ada beberapa di sini yang pernah mimpiin dia atau mungkin dapat intuisi tentang dia, dan kalian kadang-kadang mengkait-kaitkan, aku ngimpi dia itu sama seorang cowok, kemudian dia atau seseorang yang lain, saya lihat dia itu menangis terseduh. Nah seperti itu, tapi dikait-kaitkan. Apakah kalian mengalami itu? Kalau tidak, jangan ya teman-teman. Kalau ini nggak masuk, jangan. Mungkin bukan untuk kalian, karena ini general ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ciri-ciri orangnya sudah, ya, kisahnya sedikit terbuka di sini. Kita lihat untuk zodiaknya, saya ambil berapa ya? 6 ya, 6 Libra. Ini hanya tambahan ya, tambah Libra. Ini nggak masuk, ini yang masuk. Scorpio, Sagittarius. 5 aja ya. Karena keluar Aries, kurang 1. Cancer. Ini hanya tambahan teman-teman, kalau saya bilang ya, tambahan saja. Cancer, Libra, Scorpio, Sagittarius. Mungkin dia adalah orang-orang yang keras kepala, memang ya, keras kepala, maunya menang. Kalau sudah punya mau harus terwujud ya. Kemudian di awal gencar, kemudian mengendor. Biasanya gitu. Kemudian ada beberapa di sini adalah orang-orang ambisius, banyak ambisius. Kalau punya keinginan, apalagi kalau soal pergi-pergi. Pengennya pergi-pergi terus ini. Emang kakinya ada durinya, kok nggak betah berdiam diri? Oke, kita lihat untuk inisialnya sebagai tambahan juga, ya. Cukup ya. C, M, S, Z, X, J, B, Queen, Q, W, H, O, R, N. Ini inisialnya. Silakan disesuaikan.
nggak ada inisialnya. Bacaannya cocok nggak? Kalau inisial saja, zodiak saja nggak masuk. Ya. Masuknya berapa persen? Silahkan kalian ini sendirilah. Kalau saya kira sih nggak terlalu valid, ya, di bawah 50%. Kalau hanya zodiak sama zodiak, ya, cuma 50%. Kalau sesuai inisialnya saja di bawah 50%. Tapi kalau ini bisa di atas 70-80% gitu, ya. Nggak tahu sih persen-persennya, ya. Oke, kalau untuk angka mungkin ini ada terkait dengan kalian, ya. Ada angka 1, angka 9, angka 8, angka 7, dan angka 4 gitu. Kemudian kita lihat ya, orang ini ya, itu menilai kalian seperti apa. Kita lihat dari kartu yang mana ya? Sebentar. Kartuku kok hilang satu ya? Bentar. Oh ini loh yang saya maksud. Bentar ya. Bagaimana dia menilai dirimu? Bagaimana dia menilai dirimu? Oke. Dia melihat ini bisa vice versa ya. Ini ada energi-energi terbebani dan sedikit memaksakan diri terhadap satu hubungan, ya, menahan sakit. Coba saya lihat lagi. Oke. Rupanya di sini ya, mungkin kalian dulunya pernah mengalami satu hal yang membuat kalian itu terluka, punya luka batin, dan kalian itu pernah dalam satu hubungan yang nggak menyenangkan, yang menyiksa, ya. Tapi kalian itu kayaknya kuat menurut dia, ya. Dia melihat kalian penuh banyak derita dulunya, ya. Kemudian, tapi kalian itu dianggapnya punya obsesi yang besar untuk menyelesaikan, walaupun kadang-kadang kalian itu nggak mampu, agak maksa ya, ngoyo, dan kalian itu fokus orangnya, ya, fokus. Kalau ingin sesuatu harus diwujudkan, walaupun sebenarnya kalian kadang-kadang itu terkadang nggak mampu, ya, dilihat orang nggak mampu, tapi kalian ingin membuktikan bahwa mampu, ya, menunjukkan kemampuan. Disinilah dia menilai kalian itu ya kuat sih memang, tapi agak ngoyo, ya gitu. Kemudian kalian itu orangnya nggak pelit sama ilmu. Kalian itu suka berbagi. Kalian itu juga orang-orang yang suka akan seni, bagus di bidang kesenian, ya. Kemudian cara pintar komunikasi, kemudian pintar jaga suasana. Pintar acting nggak? Enggak sih, enggak, karena di sini bukan orang-orang yang suka acting, ya, bukan. Kemudian orang-orang kalau dibilang di bidang bisnis itu ya bagus. Oke. Kalian ada orang-orang yang fokus terhadap sesuatu. Jadi gini, kalau bagi dia, kalian kalau fokus sama sesuatu itu fokus sampai tidak memperdulikan apapun, termasuk memperdulikan diri sendiri. Membantu orang juga gitu, seperti people pleaser,
Ya, people pleasure itu merana nggak apa-apa, yang penting totalitas. Kalian itu orangnya totalitas, ya. Kemudian, bentar. Oke. Di sini dia menganggap kalian itu, oh kalian itu memang orangnya kuat ya, dari kacamata dia. Kalian itu orangnya itu menyenangkan, selalu bisa menimbulkan energi-energi baru. Yang saya bilang tadi, bisa jaga suasana itu loh, ya. Bisa membuat orang gembira, terutama untuk orang-orang baru, ya. Jadi kalian melihat orang lain melihat kalian, termasuk dia. Di awal itu selalu merasa tertarik karena kalian orangnya kayak welcome gitu. Orangnya itu nyenengin, ya, welcome. Oke. Ambil lagi ya, sebentar ya. Saya ambil 10 kali ini. Di sini dia itu terutama yang jarak jauh ya, yang terpisah jarak. Dia itu apa ya? Menganggap kalian itu orang yang apa ya, orang yang berjauhan tapi sering kangen, tapi ya bisa menahan diri gitu loh. Dengan hubungan jarak jauh ini bisa menahan diri, ya. Tapi memang nggak ini ya. ada ini sih, ada energi kayak orang yang membatas, apa ya? Saya sulit ngomongnya. Ada berpikir sesuai pemikirannya sendiri kadang-kadang, karena jarak jauh ya, nggak bisa melihat langsung, berpersepsi, berasumsi, ada negative thinking, overthinking ada di sini gitu. Ya, kalian dinilai seperti itu. Kemudian itu terkadang yang membuat hubungan itu menjadi kadang-kadang jadi nggak enakan, jadi konflik. Karena ada aja yang ditanyain, kalau nggak dijawab salah, ya. Kalau dijawab juga salah gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian di sini itu dia menilai kalian itu posesif, ya, posesif. Posesif artinya ya iyalah, kalau kita sudah ada komitmen kan ya nggak bisa sembarangan gitu ya, ya. Tapi dia di sini melihat gini, kalau memang kita ini berjarak jauh ya, aku nggak selalu bisa nemenin kamu. Kalau sebaiknya sih kamu juga harus bisa berkumpul dengan orang-orang lain atau menikmati hidup kamu tanpa saya dengan orang lain, harus bisa dong gitu. Jangan kemudian terfokus hanya ke hubungan ini dan ke saya yang jauhan ini. Itu justru membuat hubungan kita jadi nggak bisa nyaman, akhirnya sering konflik. Konfliknya apa? Karena mungkin kamu kurang kegiatan, mungkin kamu, oh saya banyak kegiatan bunda, ya saya nggak pusing masalah LDR. Berarti mungkin ini bukan untuk kalian, mungkin untuk orang lain yang sedang kepikiran karena LDR, ya. Kalian harus sesuaikan itu. Kemudian di sini dia menganggap kalian tuh kadang-kadang kalau dikasih tahu, ya, itu nggak mau dengerin, ya, nggak mau dengerin, kemudian nggak mau apa itu namanya, apa ya, nggak mau dikasih saran, dikritik juga nggak mau, ya. Mungkin ini sering berdebat ya, berdebat. Oke, di sini ada Ace of Swords dan Five of Cups, ya. Kalian itu adalah orang yang cengeng, cengeng atau mungkin sering apa ya, kalau menghadapi sesuatu yang menyangkut dengan perasaan-perasaan itu emosinya sering terkuras, ya. Dan kalian itu suka memikirkan hal-hal yang nggak penting-penting gitu loh. Itu sih, ya. Kemudian di sini ada yang namanya hubungan kalian ini, dia menilai ya,
kamu gigih bertahan dalam hubungan ini, banyak masalah ya, terlalu banyak khawatir, kemudian kalian itu adalah orang-orang yang tertutup sebenarnya. Dia pinginnya kalian itu lebih terbuka sama banyak lingkungan gitu. Menurut dia kalian kurang banyak komunitas atau mungkin kurang banyak bergaul. Loh, pergaulan saya lebih luas daripada dia gitu ya. Berarti ini mungkin bukan untuk kalian ya, atau mungkin itu penilaian dia ya. Ya, walaupun secara nyata kalian tidak merasa seperti itu, kenyataannya kalian tidak merasa seperti itu, tapi penilaian dia seperti ini karena kita membaca bagaimana dia menilai kalian, kan gitu ya. Oke, lanjut. Lah, kita lanjutkan untuk perasaan dia yang LDR ini ya, yang mungkin berjauhan atau sering pergi-pergi meninggalkan kalian. Dia menilainya seperti ini. Dengan penilaian dia yang seperti ini, apakah perasaan dia itu besar sama kalian? Kita lihat ya. Perasaan dia kepadamu besar nggak sih? Sebesar apa? Gunung? Sebesar apa? Sebesar upil. Ngomong kotor. Sebesar sebesar apa ya? Coba kita lihat. Dengan dia yang menilai kalian seperti ini, perasaannya seperti apa kepadamu? Cinta gak sih? Cinta gak sih? Perasaan dia kepadamu. Dia itu perasaannya seperti dililit sama kalian. Laksana ular. Yang melilit perasaannya. Ya. Nah, kalau tadi saya bilang ada keposesifan. Ya. Merasa memiliki mungkin ya. Tapi di sini dia merasa sesak. Enggak, saya nggak pernah posesif, saya juga cuek kok orangnya. Kalau kalian merasa seperti itu, mungkin ini bukan bacaan untuk kalian ya teman-teman. Dan di sini perasaan dia banyak ditutup-tutupi dan banyak menahan ya. Mungkin pada saat bertengkar atau suasana panas gitu ya. Dia lebih banyak menahan. Iya wis, gitu ya. Apalagi kalau kalian yang terus mencecar gitu, kemudian dia diam. Perasaan dia banyak yang dia tutupin ya, terkait dengan mungkin kemarahan atau kemangkelan atau apa yang nggak cocok sama kalian, lebih banyak akhirnya diam ya, ditutupin. Di sini perasaan dia kepadamu. Dia dengan kalian merasa memiliki dia, posesif. Sebenarnya ada perasaan-perasaan terhormat, kayak dihormati, dihargai. Berarti kan kalau kalian cemburu atau mungkin punya posesif ya, berarti kan merasa memiliki dan pasti ada cinta di sana, ya kan? Kalau cuek ya mungkin nggak peduli, ya kan? Ini nggak ada cuek. Perasaan dia kepada kalian sebenarnya sejauh ini masih nyaman-nyaman saja, ya. Dengan jarak jauh seperti ini nyaman ya, nyaman aja perasaannya. Kemudian perasaan dia kepadamu 2, saya cuma butuh 1. Perasaan dia kepadamu ya, oke. Di sini bisa dia, bisa kalian, ada sosok maskulin. Oke, berjauhan ship. Kangen, perasaannya kangen, pengen ketemu, kangen. Perasaannya kangen saat ini, kangen banget. Selanjutnya kita mau lihat rencana dia terhadap aduh maaf teman-teman, kepotong lagi. Nggak tahu kenapa. Tapi saya sudah ngomong banyak tadi. Saya ulang ya, nanti saya sambung videonya. Gini. Harapan ya, atau rencana dia. Terus sudah panjang loh saya baca. Walah. Rencana dia yang berjauhan ini ya, yang kangen sama kalian, yang mungkin banyak konflik. Apa aja tadi ya. Yang merasa ada pikiran-pikiran buruk mungkin dari kalian, dari dia ya, karena LDR ya, banyak pemikiran, persepsi, asumsi, negative thinking ya, perasaan negatif, kekhawatiran. Nah, rencana si dia ini yang merasa kangen sama kalian, nyaman sama kalian, ya, merasa terhormat, ditinggikan derajatnya sama kalian. Ini gimana?
Di sini ada Nine of Chalices, bener loh. Dia di sini itu ingin kencan, ingin mencapai satu kepuasan bersama kalian dengan seneng-seneng. Mungkin juga akan memberikan surprise. Saya melihat di sini ada surprise atau hadiah, ya. Kemudian di sini ada High Priestess, ya. Energi-energi feminin. Feminin ini nggak selalu perempuan, bisa juga laki-laki dengan energi feminin. Energi feminin itu gimana? Feminin itu biasanya ingin orang lain tertarik sama dia, ingin menarik perhatian, ide-ide kreatif-kreatif. Nah, kalau saya lihat kalau ini digabungkan Nine of Chalices dengan High Priestess, saya kira di sini dia ingin memberikan surprise loh. Ada rencana seperti itu, ya. Ada rencana seperti itu. Dan di sini dia ingin ya Ace of Cups atau satu piala. Dia ingin apa ya? Hubungan kita itu kembali lagi seperti awal yang happy ya, kayak orang hubungan baru, kayak manten baru gitu ya, pengantin baru gitu. Jadi pingin yang gembira, ingin ini energi-energi kegembiraan, emosi-emosi baru, sensasi-sensasi baru. Kalau saya kira ini orangnya mau bikin surprise, gak tahu surprise-nya apa ya. Semoga dibelikan apartemen penthouse, amin ya. Muluk banget bunda, nggak apa-apa ya, cuman berangan-angan gratis, tapi jangan dijadikan halu atau dijadikan harapan yang berlebihan ya. Menghibur diri, halu sedikit sebentar aja, terus turun lagi, sadar lagi. Kemudian di sini Three of Chalices teman-teman, ini adalah kartu-kartu happy-happy, kartu-kartu dengan energi perayaan, pesta-pesta ya, nikahan. Jangan-jangan mau diajak nikah, surprise ya. Atau mau dibelikan rumah ini, deketnya haus loh ini ya. Amin ya. Di sini orang ini ingin memberikan rencana dia ya, memberikan satu surprise, happy, kemudian happy banget gitu, pinginnya seperti itu. Tapi di sini ya, di sini ada Five of Pentacles. Five of Pentacles itu adalah energi-energi energi apa ya, nggak punya duit bisa ya. Ini adalah satu recovery, ada recovery, atau kalau orang ini sedang sakit atau nggak sehat ya, secara mungkin pikiran atau mungkin secara mental, mungkin secara fisik juga, mungkin masih recovery itu penyembuhan ya. Kalau dompetnya yang sedang sakit mungkin juga butuh recovery dompet atau rekening ini loh. Seandainya ini banyak ya, ini kondusif, mungkin dia akan mewujudkan ini ya. Tapi mungkin masih belum. Dan mungkin karena jarak jauh ya, itu biayanya nggak sama dengan yang jarak dekat, yang satu RT ya, atau satu kecamatan, satu kelurahan, udah nggak usah diterusin ya. Itu apalagi kalau ingin bikin surprise, duitnya nambah. Jadi butuh. Nah, sementara orang ini saat ini mungkin belum bisa. Itu sih ya, rencana. Rencana ini energi rencana atau keinginan seseorang. Apakah ini pasti terwujud? Wah, saya nggak mau jamin dong. Tidak ada yang berani jamin. Adakah yang berani jamin pasti terjadi? Pasti dia wujudkan dengan tindakan nyata? Ya kita aminkan saja. Karena yang tahu hal yang kedepannya itu hanya yang kuasa. Dan kita kalau percaya dan yakin sama yang kuasa, bahwa yang akan diberikan, yang belum diberikan, tapi akan diberikan itu yang terbaik. Dan memang itu yang terbaik. Enak nggak enak bagi kita, ya itu sebenarnya yang terbaik. Gitu. Oke. Enak kalau ngomong bunda, iya ngomong aja loh ya. Ya nggak gitu juga. Ini hanya bacaan tarot, semoga menghibur. Oke, kalau memang ini rencana dia, tadi perasaannya sudah ya, rencana dia. Terus, apalagi yang mau ditanyakan? Apakah dia sering kepikiran saya? Yang logis saja ya, kalau kerja ya kerja, kalau kepikiran ya pasti. Tapi ada kalanya kalau pekerjaannya ribet ya nggak mikirin kalian tok, gitu loh. Ini untuk kalian yang nettingnya apa sih? Coba saya lihat sekilas ya.
Kalian itu netting apa? Negatif tinting lo sampai. Negatif thinking tentang apa sih kalian itu? Karena terbukti Bunda, ada buktinya. Repot. Kalau sudah ada buktinya, jangan dilihat di tarot. Daripada bingung. Ya realita itu saja yang dipercaya. Atau tanyain langsung orangnya. So simple. Ya. Apa sih netting yang kalian pikirkan? Orangnya itu lo pengen membahagiakan kalian. Oke, kalian meragukan kesetiaan dia. Biasa. Tapi nggak usah lebay ya. Lanjut. Iya. Setia apa enggak? Atau dia setia atau tebar pesona di sana? Apalagi kalau pas bersandar. Ini ada sandar. Kalau semuanya pergi-pergi, bersandar atau mampir di satu tempat. Karena kita kan banyak halangan, termasuk jarak. Ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau hubungan walaupun apapun konsepnya, mau LDR kayak, ya. Dia pikir, kalian pikir di sini dia banyak menyimpan rahasia. Ini walaupun LDR, apapun, walaupun bersebelahan setiap hari tidur bareng pasangan, kalau dasarnya tidak ada trust atau kepercayaan ya akan sulit. Oke, di sini men lagi, men, energi maskulin banyak. Salah satu dominan ini. Ya kangen, kesepian, oke deh, karena kesepian pikirannya banyak, makanya seperti yang dia inginkan tadi ya, kumpul sama banyak orang, lakukan kegiatan sebanyak mungkin, jadi nggak terfokus sama yang jauh ini. Yang mau diapain juga jauh, mau terbang. Kalau jauh ya gimana lagi, masa harus menunggu dia terus kita mengurung diri. Ya kumpul sama yang lain lah sementara ya. Jadi di sini kalian yang punya persepsi ini, janganlah bisa merusak suasana. Terus apa yang harus saya lakukan? Oke, kita lihat ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pesan semestanya. Oh, pakai putus segala. Nambah-nambahin pekerjaan, ngedit nyambung. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, 3 aja. Apa nggak usah disambung ya, part 1, part 2 sekalian silakan nonton ya, tapi nggak asik ya. Aduh, sorry. Have patience, love is patient and kind always ya. Cinta itu sabar dan baik hati, always, selalu. Jadi kalau kalian punya rasa cinta sama hubungan ini, sama dia, have patience, sabaro, ya, suruh sabar. Bukan saya yang bilang, saya baca tok. Oke, lanjut. Oh, langsung dikasih 2. True love, this love is once in a lifetime. Ini adalah cinta sejati, CC, kayak lagunya itu, BCL, cinta sejati. Cinta sejati asal kalian bisa sabar. Dan yang ini, be willing to express love to receive love. Kalau kalian cinta sama orang ini, tunjukkan bentuk cinta kalian dengan mungkin lisan yang baik, dengan komunikasi yang baik, tidak overthinking, tidak menuduh yang enggak. Saya tuh enggak model yang seperti itu loh Bunda. Ini kan judulnya bagaimana penilaian dia terhadap kalian gitu ya. Jadi dia nilainya mungkin gitu ya. Mungkin kalian tidak merasa begitu. Tapi jangan salahin saya begitu ya. Ini saya hanya membaca. Nggak selalu resonate. Saya bilang di awal. Nggak harus bisa cocok untuk semuanya karena ini general. Kalau untuk kalian sendiri personal ya. Cocok nggak cocoknya ya bisa dilihat nanti. Belum dicoba.
ya. Di sini siapa yang pernah personal reading di saya? Gimana saya? Judes ya? Gimana? Nggak menyenangkan ya? Nyebelin ya? Coba nggak apa-apa ditulis di komentar. Saya pernah personal reading, bencek no orangnya. Julia Hakim itu gak apa-apa. Biasa saya. Masa semua orang harus suka sama saya? Kan enggak. Di sini, kalau kalian memang mau dicintai atau mau tetap di hubungan ini, ya, sabar. Orang ini mungkin cinta sejati kalian, ya. Ekspresikan cinta kalian untuk kalian bisa juga menerima cinta dari dia. Kita ini sudah nggak bisa seimbang, Bunda. Saya banyak memberikan, dia itu cuek-cuekan. Lah mungkin kerja ya. Atau mungkin memang apapun yang terjadi memang harus berjauhan gini. Lah mau gimana? Dilem apa ya? Dilem pakai Alteco gitu biar nempel terus. Guyon. Jadi gitu teman-teman, be willing to express love. Jadi lebih banyak memberikan ekspresi cinta mungkin lewat komunikasi atau apapun. Oke? Yang baik-baik diaminin, yang nggak bagus anggap saja itu bacaannya bukan untuk kalian. Karena saya membaca kartu tarot ini untuk berbagi energi positif, untuk membaca ini mungkin sekiranya ada bisa membuka wacana-wacana kalian untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Manfaatnya yang positif, bukan yang berhalu-halu, yang aneh-aneh ya. Saya cuma pembaca kartu tarot ya, yang berniat membagikan kebisaan saya ini supaya bisa bermanfaat dan berkahnya juga akan ke saya ya. Semoga yang nonton ini banyak yang cocok karena saya kira bacaannya bagus kok. Sekilas melihat orang ini punya cinta yang besar dan punya keinginan yang mulia untuk kalian. Amin ya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Saya kira itu saja, semoga bisa diterima. Ambil yang positif, buang yang negatif. Bye-bye.